Shalom anak-anak terkasih, apa kabar? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah masing-masing berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Saat ini anak-anak sedang berada bersama-sama dengan saya, Romo Martin. Saya berasal dari Papua, tepatnya dari Keuskupan Agats. Saat ini Romo merasa senang bisa berbagi cerita bersama anak-anak yang ada di SD Mentari. Sebelum kita memulai renungan kita, Romo mau mengajak anak-anak untuk mengambil sikap doa yang baik supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak terkasih, Merry Christmas and Happy New Year. Tentu saja anak-anak pasti bergembira. Siapa yang dapat kado? Unjuk jari. Siapa yang dapat kado Natal kemarin? Unjuk jari. Ada yang ketuk pintu. Ntar dulu ya. Siapa? Ini Romo aku. Aku bawa kado Natal buat Romo. Wah, makasih ya. Sama-sama Romo. Wah, ada bayi Yesus. Waduh, senang banget. Mari sama-sama kita letakkan bayi Yesus dengan hormat dan penuh dengan kasih. Karena Dia juga mengasihi kita. Seperti yang anak-anak ketahui, Allah Bapa menciptakan dan mengasihi manusia. Tetapi sayangnya, kita manusia kadang tidak mau mendengarkan Allah. Banyak nabi dan orang suci diutus oleh Allah ke dalam dunia supaya manusia bisa bertobat. Tetapi manusia tidak mau mendengarkan suara para nabi ini. Padahal Allah Bapa hanya menginginkan satu hal, yaitu manusia mencintai Allah saja. Bukan menyembah dewa-dewa lain, bukan. Anak-anak pasti tahu nabi-nabi siapa yang pernah diutus ke dalam dunia. Misalnya Abraham, Musa, Yesaya atau Nabi Yunus, dan masih banyak lagi. Lalu pada akhirnya Allah Bapa mengutus putranya, yaitu Yesus, untuk membuat manusia yakin dan percaya bahwa cinta dan kasih bagi manusia dari Allah adalah sungguh-sungguh dan sempurna. Anak-anak terkasih, Yesus tidak hanya datang untuk melakukan kehendak Allah Bapa, tetapi Dia datang untuk mewakili Allah Bapa sehingga kita akan tahu seperti apa rasanya memiliki Allah yang hadir dan tinggal bersama-sama dengan kita. Anak-anak mau kan kalau Yesus lahir juga di hati anak-anak? Caranya gampang banget. Nah, yang pertama, dengarkan nasihat papa dan mama di rumah. Yang kedua nih, harus rajin berdoa. Bangun tidur, mau tidur, sebelum atau setelah belajar. Ini adalah tanda syukur kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga,
Kita harus sopan dan ramah di sekolah, menghormati guru dan juga menyayangi semua teman tanpa memandang dia dari agama apa, dia dari suku mana, atau dia dari negara mana. Kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh menghina teman. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyayangi dan juga mengasihi teman-teman kita. Kalau ada teman yang nggak punya buku atau bolpen, bisa kita berikan. Kalau ada teman yang sakit, harus kita doakan. Pernah mendoakan teman-temanmu? Luar biasa. Itu adalah sikap-sikap sederhana yang bisa kita buat sebagai tanda Immanuel bahwa Allah sudah lahir di hati kita masing-masing. Anak-anak terkasih, sebagaimana anak-anak Tuhan, Romo mau mengajak kita semua untuk menunjukkan kepada teman-teman kita yang lain di sekolah, di rumah atau di gereja, bahwa Yesus sudah hadir di hatimu. Yesus akan tetap di hatimu dan menuntunmu selalu, khususnya di tahun baru ini. Nah, Yesus juga menitipkan sebuah doa yang indah sebagai tanda harapan bahwa Allah beserta kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga di hari Natal yang bahagia ini, anak-anak, keluarga di rumah, keluarga besar di sekolah, diberkati, dibimbing, dan dilindungi oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak SD Mentari, apa kabar? Semoga anak-anak sehat-sehat saja ya. Pada saat ini saya, Romo Martin, ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru.